Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat-Mu. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyuruh padamu. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 19 Mei 2025, berjudul Di Gunung Sion. Dalam Wahyu 14, kita menemukan umat Allah berdiri di Gunung Sion. Gunung Sion yang asli terletak tepat di sebelah barat kota tua Yerusalem saat ini dan dianggap sebagai tempat kedudukan tahta Allah atau kehadiran di antara umatnya. Kemudian, Bukit Bait Suci yang terletak di Gunung Moria juga disebut sebagai Gunung Sion. Dengan kata lain, penggambaran penting tentang umat sisa Allah di akhir zaman ini disajikan dalam bahasa Bait Suci seperti sebagian besar adegan kunci dalam kitab Wahyu. Syukur kepada Anak Domba, umat Tuhan berdiri di Bukit Kudusnya. Saudara sekalian, bacalah Mazmur 15 dan 24 di mana Daud mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Mazmur 15 mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mazmur 24 mengatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu yang Allah, ya Allah Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Selah. Bandingkan jawabannya dalam Mazmur ini dengan gambaran tentang orang-orang yang berdiri di Sion dalam Wahyu 14 ayat 1-5. Begini dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan.
Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka juga ditebus dari antara manusia-manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Persamaan apakah yang Anda temukan? Bagaimanakah seseorang bergabung dengan kelompok ini? Apakah arti penting dari fakta bahwa nama Bapa tertulis di dahi mereka? Terdapat dalam Wahyu 14 ayat 1. Gambaran tentang mereka yang diizinkan masuk ke hadirat Tuhan yang ditemukan dalam Mazmur Daud adalah tingkatan yang cukup tinggi untuk dipenuhi oleh orang berdosa belaka. Siapa di antara kita yang dapat dengan jujur mengatakan bahwa kita selalu berjalan lurus atau selalu mengatakan kebenaran di dalam hati kita? Mazmur 5 ayat 2. Tak satu pun dari kita dapat mengatakan bahwa kita tidak akan goyah selama-lamanya. Mazmur 15 ayat 5. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak pernah berdosa, Alkitab mengajarkan kita tidak memiliki kebenaran di dalam diri kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Kita tidak dapat sampai pada kesimpulan apapun selain bahwa anak dombalah yang memampukan kita untuk berdiri di Sion. Anak domba tidak disebutkan dalam Mazmur Daud, tetapi dia tiba-tiba muncul dalam gambaran yang ditemukan dalam Wahyu 14. Seolah-olah Wahyu 14 menjawab pertanyaan Daud. Sekarang setelah anak domba Allah ditetapkan di Gunung Sion, di Bait Suci, kita juga dapat hadir di sana karena kebenarannya yang sempurna yang dikreditkan kepada kita oleh iman. Kita memiliki keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Terdapat dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Tanpa darahnya harapan apa yang akan kita miliki? Tidak ada sebenarnya. Pikirkan tentang semua janji Alkitab mengenai kemenangan atas dosa. Mengapa bahkan dengan janji-janji itu kita masih menemukan diri kita gagal mengikuti keteladan sempurna yang telah Yesus tetapkan untuk kita, dan mengapa kita membutuhkan hidupnya yang sempurna sebagai pengganti kita? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa. Sekarang kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati juga dengan pemirsa-pemirsa yang dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau melindungi mereka dan memberikan mereka berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.